Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Nah, kali ini bersama Pak Andi Dwi Handoko kita akan belajar bagaimana menentukan isi teks deskripsi. Namun sebelumnya kita ingat lagi, apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek dengan kata-kata yang jelas dan terperinci. Nah, dalam teks deskripsi itu ada bagian-bagiannya. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua adalah deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah simpulan. Apa itu identifikasi? Identifikasi adalah gambaran umum objek yang akan dibahas. Jadi misalnya kita akan membahas wisata di Tawangmangu. Kita gambarkan dulu Tawangmangu itu seperti apa. Itu namanya identifikasi. Biasanya terdapat di paragraf pertama. Kemudian yang kedua adalah deskripsi bagian. Misalnya kita akan membahas atau menggambarkan wisata di Tawangmangu itu ada beberapa. Misalnya deskripsi bagian 1 itu tentang Grojogan Sewu. Deskripsi bagian 2 itu Balai Kambang. Deskripsi bagian 3 itu Pasar Tawangmangu dan seterusnya. Nanti tergantung berapa paragraf yang akan kita gambarkan. Nah, deskripsi bagian itu ada deskripsi bagian 1, deskripsi bagian 2, deskripsi bagian 3, dan seterusnya. Selanjutnya adalah simpulan. Simpulan ini adalah kesan terhadap objek yang sudah dibahas. Jadi setelah digambarkan secara umum, dirinci secara detail, baru kemudian disimpulkan bagaimana kesan terhadap objek tersebut. Kali ini kita akan belajar memahami isi teks deskripsi dengan cara memahami ide pokok setiap paragraf. Selanjutnya, silahkan baca bacaan Pesona Pantai Senggigi yang ada di buku paket kelas 7 halaman 12-14. Setelah kita baca, kita pahami ide pokok setiap paragraf. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah hal yang dibahas dalam sebuah paragraf. Jadi contohnya di paragraf 1 ini. Setelah kita baca, kita pahami, kita bertanya dalam diri kita sendiri, paragraf ini membahas apa toh? Oh, paragraf ini membahas tentang gambaran umum tentang Pantai Senggigi. Berarti ide pokoknya adalah gambaran umum Pantai Senggigi. Selanjutnya di paragraf kedua, sama, kita baca, kemudian kita pahami, kita tentukan ide pokoknya. Ide pokoknya adalah gambaran bibir Pantai Senggigi. Yang ketiga, kita baca lagi, kita pahami, dan kita tentukan ide pokoknya. Ide pokoknya adalah gambaran pemandangan bawah laut Senggigi. Selanjutnya di paragraf keempat, paragraf ini membahas tentang gambaran pemandangan di Pura Ratu Bolong. Dan yang kelima, ini adalah bagian simpulan. Kalau bagian simpulan berarti ini bersih tentang kesan. Kita tulis saja ide pokoknya kesan tentang wisata Pantai Senggigi. Nah, setelah kita tentukan semua ide pokok setiap paragraf, kita buat mind map seperti ini. Tengahnya sebagai judul, Pesona Pantai Senggigi. Kemudian di bagian paragraf 1, ini bagian identifikasi, kita tulis ide pokoknya. Bagian yang kedua adalah deskripsi bagian yang pertama, kita tulis ide pokoknya juga. Ketiga, paragraf ketiga, kita tulis ide pokoknya. Ini merupakan deskripsi bagian kedua. Paragraf keempat, ini merupakan deskripsi bagian ketiga, tulis ide pokoknya di situ juga. Dan yang kelima, kita tulis ide pokoknya di situ, ini merupakan simpulan. Nah, sekarang tugas kalian adalah membaca bacaan yang ada di halaman 15-16 yang berjudul Gebyar Pementasan Tari Kolosal Arya. Silahkan dipahami setiap paragraf, cari ide pokoknya, kemudian kalian tulis dalam mind map seperti ini. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.